يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Dedi Wahyudi yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Haji Dendi Romadona. Semoga Allah selalu menghasilkan niat, maksud dan tujuannya. Bapak Mustika Bahrun, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang saya hormati. Bapak Kepala Desa Tanjung Rejo yang saya hormati. Bapak Kaum Ismail selaku tokoh agama Desa Tanjung Rejo yang saya muliakan. Hadirin para jamaah undangan rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur kehadiran Allah atas segala anugerah nikmat Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di kediaman keluarga besar Bapak Dedi Wahyudi dalam rangka tasyakuran setelah dianugerahinya beliau seorang putra, merupakan putra yang keempat. Seiring dengan doa, mudah-mudahan dengan pemberian nama dengan nama Dendi Kalvani Rahman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Ananda Dendi Kalvani Rahman ini pun segera dikasih adik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumil kiamah diberikan kepada kita semua. Hadirin para jamaah rahimakumullah yang saya hormati, dalam tausiah saya pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan dengan lahirnya seorang putra ataupun putri, bagian dari diantara hamba Allah Subhanahu wa taala, saya akan gambarkan dulu bagaimana di saat kita dilahirkan oleh ibu kita yang tercinta. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Zohiriyahnya kita dibantu oleh bidan, zohiriyahnya kita dibimbing oleh bidan di saat seorang ibu mau melahirkan. Tapi pada hakikatnya kita lahir ini ke alam dunia
atas kehendak Allah dan izin Allah. Dan di saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Siapapun itu yang baru dilahirkan ke alam dunia dari kandungan ibunya, itu dalam keadaan mak pandai api-api, tidak tahu apa-apa walaupun satu perkara. Nah, dari ketidaktahuan kita di saat dilahirkan oleh ibu kita yang tercinta, dilengkapilah kita oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a, diberi kita pendengaran oleh Allah. Yang kedua, wal absar, diberi kita penglihatan oleh Allah. Yang ketiga, wal afidata, diberi kita akal oleh Allah. Dari 3 pemberian Allah yang diberikan kepada kita, pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga akal. Inilah yang menyebabkan kita sehingga banyak tahu dari berbagai macam yang telah kita ketahui. Seiring dengan doa, mudah-mudahan Ananda Dendi Kalvani Rahman untuk pendengarannya, penglihatannya, serta akalnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perlu Anda kamu diketahui, terutama kita kaum laki-laki, di saat seorang ibu melahirkan anak ataupun istri kita di saat melahirkan kita, itu ada 4 yang mengiringinya. Kalau suami bekerja dan beraktivitas, seberat apapun pekerjaannya, cuma 2 yang mengiringi dari badan kita ini. Pertama tenaga, yang kedua keringat. Itu kalau suami bekerja. Kalau istri ataupun ibu kita di saat melahirkan anak kita, itu dibarengi dengan 4 perkara. Pertama, keringat. Bisa kita ingat di saat istri kita berjuang di waktu melahirkan anak-anak kita, ataupun di saat ibu kita berjuang ngelahir ko anak ham, itu bercucuran keringat. Maka seorang istri itu paling senang betul kalau sedang berjuang melahirkan anaknya, melahirkan anak kita, suaminya mendampinginya. Istri senang betul, apalagi kalau suaminya ngambil tisu dilap keringat istrinya. Pernah tidak dilakukan seperti itu? Ada suami duduk di luar sambil mudut, sambil ngehukum, ditanya sudah lahir, gak tahu. Padahal adanya seperti itu karena peran kita juga sebagai suami. Maka menteri dedi isu pertama, kiting hemboh. Yang kedua, istri di saat berjuang melahirkan anak kita, itu diiringi dengan tetesan air mata, miwang, menangis. Di saat dia berjuang melahirkan anak kita. Kenapa demikian? Karena rasa sakitnya luar biasa. Tapi walaupun sakitnya luar biasa, hebatnya istri itu tidak pernah bosan melahirkan. Walaupun sakit, belum pernah ada ungkapan istri, bang cukup 1 saja, sakit ini luar biasa. Tidak. Malah kalau di masa dulu anaknya ada yang 9, 11, 12, sampai nama anak satu persatu lupa, saking lamun negelah.
lamunnya anak menangis. Yang ketiga, tenaga dibimbing oleh bidan, tarik nafas sedikit lagi, dorong bu, terus. Seorang istri tidak bisa menahan yang namanya tenaga, dia kerahkan sepenuhnya, asalkan anak ini sehat selamat. Biarpun dia lemas, biarpun dia habis tenaga, asal anak ini sehat selamat di waktu dilahirkan. Yang keempat, darah. 9 bulan istri kita op, begitu sudah dipastikan dia hamil, tidak lagi ada yang namanya menstruasi. Tapi puncak di saat melahirkan, bukan sedikit darah yang mengiringi anak kita dilahirkan. Kalau kurang-kurang bisa terjadi pendarahan. Kalaupun tanpa segera ditangani medis, bisa jadi menjadi kematian. Demikianlah perjuangan istri kita, dan darahnya bukan cukup hanya sewaktu itu saja, sampai hitungan hari darahnya. Maka bagi seorang suami bekas laki-laki, ingat bahwa suami kita itu, istri kita itu telah berjuang demi anak-anak kita. Maka jemaah Menteri Dedi, semakin bertambah anak, semakin tunjukkan rasa sayangmu terhadap istrimu. Kenapa demikian? Karena perjuangannya luar biasa. Tapi kan tanji lamun, anak nengelamunan, bakas nengelalakun. Nambah ngelalakun. Selebih mah kehetimun nunang kumubain golon. Hadulah bakas mak masuk bakas bukan masuk mandi dikali. Cobalah timbang perjuangan istri kita. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya anak yang keempat ini, semakin bertambah kebahagiaan keluarga besar Bapak Dedi semua. Amin, amin. Setelah dilahirkan, apa yang dilakukan? Kumandangkan azan di telinga sebelah kanan, dengan catatan kumandangkan azannya pelan-pelan saja. Jangan kita kumandang azan dengan suara lantang, walaupun selama ini kita ditunjuk sebagai muazzin di masjid. Tapi di saat anak baru dilahirkan, azankan dengan azan yang lemah lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kebalik azan nih, tanpa dia sadari azannya kebalik. Didahulukan hayya 'alal falah, baru hayya 'alas shalah. Ditegur oleh mertuanya, menantu, azanmu kebalik. Apa kata menantu? Maaf Pak, seumur hidup baru ini saya azan. Ini juga anak saya yang dilahirkan, kilain anakku menyahagamu. Kalau demikian, selama ini di masjid kamu nggak pernah azan? Nggak pernah. Kalau yang azan, ada azan, kamu kemana? Ya di rumah. Tapi kalau ada yang azan, nada panggilnya, nadanya kurang pas didengar, ataupun lagu dari kumandang azannya tidak bagus, kamu sering, yaitu membaca kelemahan muazzin itu. Iya, giliran yang azan nggak enak didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
apa misalnya cak panggoh naga Pak, walaupun kumandang azannya seperti itu, dia sudah jelas azan di masjid daripada Anda. Nggak pernah azan. Jangan selalu menyaya itu membicarakan kelemahan orang lain dari nada kumandang azannya. Coba Anda sekali-kali azan, belum tentu selesai. Gimana percaya kain azan Jumat? Mekung tentu hadu ya. Harus segegoh menang. Segegoh itu jerit yang ceweknya nopo Pak? Gemeteran ya? Iya. Itu azan. Kumandangkan di telinga sebelah kanan, diikomatkan di telinga sebelah kiri. Sudah dikumandangkan azan telinga sebelah kanan, ikomatkan telinga sebelah kiri. Bacakan ayat dalam surat Al-Imran Bapak Dedi. Inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ini ayat apa? Ayat Al-Quran yang dibaca oleh istri Imran di saat Siti Maryam dilahirkan. Tujuannya minta perlindungan Allah agar anaknya selalu dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Seiring dengan doa, mudah-mudahan putra dari Bapak Dedi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah itu kumandangkan azan, sudah diberi nama. Nah ini kata Rasul, innakum taruna yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti di yaumil kiamah kita ini bakal dipanggil satu persatu namanya. Maka kata Rasul, baguskan nama kalian, karena nama yang bagus itu akan jadi urutan pertama dipanggil nanti oleh Allah dibandingkan dengan nama-nama yang jelek. Segelak ne buka-buka na duhe. Wahai kadupai buka mengedok keti gelah. Cari nama yang bagus. Kenapa demikian? Bukan hanya di yaumil kiamah saja nama itu akan dipanggil oleh Allah, tapi nama itu pun akan mendukung di mana nanti anak kita sudah tumbuh dewasa, diberi nama bagus oleh orang tuanya. Apapun pangkat dan jabatannya, kalau namanya bagus, dipastikan akan bagus disebutnya. Nih contoh Pak Lurah Sukiono. Saya pastikan beliau ini lahirnya bulan Legi. Iya ya, tanggal Kinje, Legi, Su, Akeh, Gi, Manis. Sukiono. Menteri Dedi. Wah, halau. Gelah. Didukung anda ne menteri, gelah ne Dedi. Halau. Bupati. Coba kalau asing kau meninggal. Mohon maaf, ini di tempat saya ada yang namanya Sangsang. Wah, Sangsang. Akte kelahiran Sangsang. Ijazahnya sama. Ikut pilkada, menang. Bapak dan Ibu diharap berdiri. Bapak Bupati Sangsang mengangkat medok power ini. Bagaimana kalau jadi penceramah? Tibalah acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sangsang medok power. Mak kepala. Nah ini Dewan Mustika Baru, mantap, namanya bagus. Iya, saya langsung ya Dewan gelah. Mak benih bupati ini seluruh. Kasih nama kita yang bagus untuk nama anak. Jangan kasih nama
nama hari lahir Minggu, lahir Senin, lahir Selasa, lahir Rabu, 7 nama hari pakai nama anak laki semua. Pak, alasan bapak nama anak bapak nama hari semua kenapa? Enak manggilnya, maksudnya seminggu pulang. Penyimbangi yang uhau nih. Nah rupanya Menteri Dedi ini ditimbang sudah, diistikharoi olehnya, dikasihlah nama putranya dengan nama Dendi Kalpani Rahman, yang kebetulan Bapak Dendi langsung hadir malam hari ini di tengah-tengah kita semua, didukung oleh nama beliau jadi Bupati Dendi Ramadan. Mantap. Puncaknya jadi 2 kali. Nah, boleh. Apalagi kalau 2 kali. Pejabat sering dengan doa, mudah-mudahan beliau dihasilkan maksud dan tujuannya. Amin. Amin. Ada lagi saya temukan Pak Dendi, Bapak Bupati, saya ngasih tausiah, banyak rupanya yang ngambil nama Dendi. Saya temukan di Kebun Jeruk, Desa Penengahan, namanya siapa? Dendi. Bupati ini Dendi, unyin agak gelah Dendi. Maka menutup kemungkinan tanggal 9 benuh agak lamun Dendi. Amin. Selanjutnya, setelah nama ini dikasih dan diberikan oleh orang tua, akan nama ini menjadikan sebuah doa. Maka kalau kasih nama cari maknanya, seiring dengan doa nama dari putra Bapak Dedi yang telah diberi nama dengan Dendi Kalpani Rahman, insya Allah akan membawa keberkahan. Amin. Oh siapa? Selamat jalan. Iya. Oh iya, jadi para jamaah, Bapak Dendi Romadona mohon pamit, beliau ada kunjungan lagi dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah kita semua. Selamat jalan Bapak Dendi. Ya insya Allah. Satu ya, buat grup atau anak-anak Takubah. Ada acara lagi di Tataan. Iya. Di iya. Biar dorong cara ya. Hadirin para jamaah yang saya hormati, nah setelah diberi nama ini kebetulan beliau menteri Bapak Dendi, yaitu Bapak Dedi ini beserta istri bisa dikatakan berkaitan dengan medis. Nanti kita hubungkan bagaimana proses penciptaan manusia, nanti bagaimana proses
orang tua menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah jelaskan proses menciptakan manusia diawali dari saripati makanan yang sumbernya dari tanah. Setelah dari saripati makanan yang sumbernya dari tanah, dijadikan oleh Allah nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Setelah jadi nutfah sperma, Allah masukkan dalam satu tempat yang sangat kokoh yang dikenal dengan rahimnya seorang istri. Dengan hitungan 4 bulan 40 hari kemudian, nutfah dijadikan oleh Allah alaqah. Dari alaqah dijadikan oleh Allah mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Setelah segumpal daging dijadikan oleh Allah izoman tulang. Setelah itu tulang dibalut oleh daging dan dibentuklah rupa manusia, ditiupkanlah ruh di dalam rahimnya dengan hitungan 4 bulan 10 hari. Ini proses penciptaan manusia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah tidak mampu menciptakan manusia tanpa proses, tanpa dari diawali saripati makanan, dijadikan nutfah, dijadikan alaqah, dijadikan mudghah? Apa yang tidak mampu bagi Allah? Buktinya mana? Tanpa ada nutfah masuk ke dalam rahim Siti Maryam, dapat terlahirlah seorang putra yang bernama Isa alaihi salam. Tanpa ada yaitu kelahiran seorang anak dari rahimnya seorang ibu, dapat tercipta manusia yaitu baginda Nabi Adam alaihi salam. Tapi oleh Allah dijelaskan proses penciptaan manusia diawali dari saripati makanan yang sumbernya dari tanah, yang kita ini semua tukang ngebulak balik tanah. Nih Pak, Bapak sering ngebulak balik tanah. Yang menjadi pertanyaan, tanah itu rasanya apa? Ada yang jawab asam. Kok asam? Saya jatuh dari motor, ada tanah kegigit sama saya, rasanya asam. Oh, itu tai kucing. Tanah itu kalau kita makan rasanya kasar tanpa ada rasa. Kasar tanpa ada rasa. Tidak ada rasa manis, tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa-rasa lainnya. Tapi walaupun tanah itu tanpa ada rasa, di saat kita bercocok tanam dengan bermediakan tanah, tanahnya tidak luas, hanya sebesar ini nih. Di sini tanam jeruk, di sini tanam nanas, di sini tanam asam, di sini tanam pisang, di sini tanam gedang. Walaupun tanah itu tanpa ada rasa, tapi di saat telah berbuah dapat menimbulkan berbagai macam ras maha besar Allah. Nah, kalau Allah saja memberikan penjelasan kepada kita tentang menciptakan manusia dengan tahapan dan proses, maka kita pun untuk menjadikan anak kita tidak cukup hanya sebatas keinginan dengan doa. Perlu apa? Proses. Bagaimana memprosesnya?
dididik, dimasukkan sekolah, masukkan ke pendidikan agama. Nanti setelah tumbuh dewasa, hasil prosesnya bakal tahu kita bahwa berhasil dan tidaknya kita mendidik anak kita tergantung bagaimana kita memproses anak kita. Tapi kalau orang tuanya hanya sebatas mudah-mudahan, kekalau, sasuganan, jadi anak-anak anu soleh, tapi tanpa dididik dan tanpa dimasukkan ke dunia pendidikan, maka jangan harap anak itu akan menjadi anak yang soleh. Maka perlu diproses, dimasukkan ke bangku pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di bangku-bangku pendidikan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh, walaupun sekolahnya online, pakai kuota, masuk jam 8 jam 9 udah pulang. Namanya juga lagi suasana pandemik ataupun covid ataupun corona, sementara belum mau pergi karena dari dana alokasi dana desa itu diberikan juga bantuan untuk terdampak covid dan corona. Mbah Putri dikasih 600.000 rupiah. Kata Mbah Putri, terima kasih corona, semoga engkau panjang umur. Nah kejung lah jadi omong corona, boleh dikelin kapan penyak tunggak corona, betik nihan corona. Mudah-mudahan kita Tanjung Rejo, Waihilau, Kabupaten Pesawaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam pancabahaya. Amin ya rabbal. Akhirnya setelah tumbuh dewasa, kita tahu berhasil dan tidaknya anak kita di saat kita prosesnya. Maka seiring dengan doa, mudah-mudahan Bapak Menteri Dedi dalam memproses putri dan putra-putranya selalu diberikan keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya Dendi Kalfani Rahman dan yang dihadiri oleh Bapak Dendi Romadona menjadikan asbabiyah keluarga ini diberi berkah. Amin, amin. Akhirnya ada lagi satu keluarga telah melahirkan anaknya, dikasih nama dengan nama Topik sama suaminya. Kata istrinya, Pak, namanya sudah disiapin? Sudah. Siapa namanya? Topik. Cuma Topik doang? Iya. Pendek kan Pak? Lihat tuh, Dendi Kalpani Rahman, panjang. Kok anak kita namanya Topik? Oh ini kok agak kecung. Iya. Kamu mau dipanjangin namanya? Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.